Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam rangkaian kegiatan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, program studi sarjananya dengan Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Bersama dengan saya pada kegiatan ini, talkshow terkait dengan penegakan hukum adalah yang tadi pagi juga mengisi materi penegakan hukum terkait dengan pinjaman online ilegal dari perspektif hukum pidana. Nah, kali ini kita akan membahas tetap penegakan hukum tetapi tidak spesifik secara langsung atau secara khusus kepada yang terkait dengan pinjaman online, tetapi penegakan hukum secara umum di Provinsi Kalimantan Timur, penegakan hukum pidana, terutama yang terkait dengan aspek perbankan. Bersama dengan saya pada siang hari ini hadir Bapak AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, Heri Rusyaman SIK MH, yang sehari-harinya menjabat sebagai Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Sering dipanggilnya Pak Heri, Pak Rusyaman, atau punya panggilan khusus ini? Pak Heri aja sih biasanya. biasanya. Oke, Pak Heri. Siap dan, biasanya kan begitu ya? Oh, ya, anggota dan kan. Kalau anggota kan siap dan kan begitu ya? Ya, Pak Heri, kalau tadi pagi kan sudah bikin webinar, webinar yang ini nih, penegakan hukum pinjaman online ilegal dalam perspektif pidana. Yang tadi pagi ada teman-teman dari OJK, ada juga teman-teman dari Asosiasi Fintech. Kali ini kita lebih santai nih Pak, lebih santai tapi lebih fokus pada penegakan hukum secara keseluruhan di Polda Kalimantan Timur. Makanya kita ambil tema diskusi atau talkshow siang ini lebih ke arah gelap terang penegakan hukum di Polda Kalimantan, di lingkungan Polda Kalimantan Timur. Nah, sebelum ke situ nih Pak, bisa nggak Pak diceritakan kenapa kok Bapak memilih menjadi polisi nih Pak? Kenapa awalnya Bapak dulu, kenapa kok nggak jadi tentara aja misalnya? Kenapa nggak jadi pemain bola aja misalnya? Kenapa kok jadi polisi gitu Pak? Kalau ditanya cita-cita gitu kan? Iya, betul. Kalau dulu cita-citanya sih pengen jadi pilot. Oh, jadi pilot, iya. Bahkan mungkin pengen jadi kayak Bapak lah kan, masuk universitas, kerja gitu. Pertamina atau apa kan gitu. Tahu-tahu ya garis tangannya lurusnya ke polisi, ikut polisi kan itu. Sejak tahun berapa Pak? Sudah berapa tahun nih? Sejak awal masuk sampai sekarang? Hitungan dinas saya mungkin udah 18 tahun. 18 tahun masa dinas ya? Oke. Berarti sekitar 2002, 2001? 2003. Oh, ya sama dengan saya di Unmul. NIP saya juga 2003 Pak. Satu alumni ya, satu angkatan. Iya. NIP saya juga 2003. 12 waktu itu pengangkatan saya di Unmul. Pak, polisi nih Pak. Ini polisi ini kalau kita lihat situasi di masyarakat nih, kadang-kadang ya kadang ada yang benci, kadang ada yang suka, kadang ada yang mengeluh-elukan, kadang ada yang benci pakai banget terhadap polisi ini Pak. Bapak sendiri melihat perspektif seperti itu gimana sebetulnya Pak? Antara suka dan benci dengan polisi yang sekarang ini. Dari perspektif, dari perspektif masyarakat ini. Kalau secara pribadi ya. Ya. Kalau secara manusia mungkin ada kadangkala kita, loh kok gini banget ya gitu. Kita udah baik pun dicaci kan itu. Betul, benar salah tetap salah gitu ya. Salah kan, ya, tambah salah kan gitu. Tetapi kalau karena dilihat dari tugas tanggung jawab, hal yang wajar. Karena itulah tugas kita, tanggung jawab kita untuk melayani masyarakat. Terutama itu karena kita sebagai pelayan, pengayom, pelindung masyarakat, toh baik benarnya kita, yang penting masyarakat aman, terlayani, sehingga kondusif kan itu. Fenomena sekarang ya udahlah, kita lihat beberapa mungkin di media sosial. Saya yakin masyarakat masih butuh polisi kan itu. Ya, saya pernah. Betul kan Pak Dekan? Betul, ya? saya berapa kali mengajar itu, coba kalian bayangkan kalau polisi kita hilangkan dari struktur kenegaraan Indonesia. Betul. Kira-kira apa yang akan terjadi kan begitu? Iya kan. Ya, posisinya kan begitu ya. Wah itu. Korea Utara kan itu. Ya, kita hilangkan
Polri dari struktur negara Indonesia. Artinya nggak ada polisi deh. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah itu saya juga berapa kali. Tapi artinya kita juga nggak bisa menutup mata kan Pak, bahwa ternyata di dalam ya semua instansi mungkin Pak ya, dalam setiap situasi ternyata memang ada juga polisi-polisi yang memang ya berperilaku tidak sesuai dengan sumpah polisi gitu. Ada juga kan yang seperti itu Pak? Ada terkait kode etik ya. Iya, Kode kode etik. etik Tribrata, Cata Prastya sama Iya, kode etik polisi. iya, iya. Jelas pimpinan Polri, aturan Polri mengikat terhadap anggotanya sesuai dengan kode etik. Terkait pelanggaran yang dilakukan secara non kedinasan, disiplin jelas ada. Kalau secara tugas tanggung jawab ada statuan yang mengatur adalah salah satunya adalah profesi, kode etik profesi. Kode Itu etik profesi. tingkatannya hukumannya bertahap dari mulai teguran sampai dengan Pemberhentian. secara tidak hormat. Ya tetapi kita maklum lah kan, sekian ribu anggota Polri tidak mungkin seluruhnya baik. Betul. Gitu. Pasti ada salah satu yang kita tanda kutip bilang oknum lah kan Iya, seperti itu. iya. Tapi pimpinan Polri telah menekankan kepada anggotanya, apalagi terakhir dengan penutupan di Sespim Lembang, bahwa dengan secara tegas Kapolri sekarang menyatakan bahwa anggota salah, kepalanya dipotong, kan gitu. Mungkin Iya, di iya, hashtag iya, kemarin iya, kan iya, betul, mengepanyakan betul, dengan betul, cerita. betul. Itulah yang membuat kita, terutama ya mungkin kayak saya lah, mungkin menjabat sebagai Kasubdit 2 dengan membawa anggota ada sekitar 10 orang. 10 orang aja dengan beberapa karakteristik karakter dari anggota kan, kita tidak mungkin menyamaratakan, tidak mungkin harus sama sebuah itunya, Iya, tetapi iya. kita bagaimana kita mengawasi anggota sehingga anggota ini ya minimal tidak melakukan hal yang dilarang oleh aturan, kan seperti itu aja sih. Iya, Dari karena level kecil kita ya, mungkin betul. kecil sudah bisa diayomi, bisa diatur, ya mungkin selamanya mudah-mudahan polisi jadi baik seluruhnya kan gitu. Iya, karena itu tadi Pak, berapa kali survei-survei yang sering kita lihat posisinya, wah tingkat kepercayaan pada polisi naik turun nih. Kalau pas lagi bagus nih. Rata-rata turun. Mau saya bilang turun nah enak juga tapi ya saya bilang naik turun tapi ya artinya kan posisinya polisi adalah partner dari masyarakat kan begitu Pak ya. Bagaimana caranya polisi tetap bertugas apapun situasinya bertugas untuk melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat sesuai kayak di tagline yang di mobil polisi itu ya. Mengayomi kan melayani masyarakat. Nah, Pak, sebelum kita bicara penegakan hukum, ini terakhir kali nih Pak. Pertanyaan terkait dengan personal. Suka duka jadi polisi Pak? Selama hampir 18 tahun Bapak jadi polisi bertugas di berbagai macam tempat. Suka dukanya banyak jelas pasti ya. Yang paling berkesan Pak kira-kira? Paling berkesan kita bisa keliling Indonesia. Contoh mungkin saya, pendapatan pertama di Medan. Oh di Medan. Habis itu geser ke Gorontalo. Geser lagi ke Kaltim. Oke. Ketemu orang banyak, saudara banyak. Itu padahal sukanya. Bapak aslinya? Asli Bandung. Oke, Jawa Barat kan dari gitu. Jawa Barat. Bisa ketemu Pak Dekan di sini kan gitu. Iya. Kalau bukan polisi belum tentu saya ketemu di sini kan itu. Iya. Sukanya itu kan. Iya. Kalau dukanya rata-rata kalau duka sih terkait masalah tugas saya rasa tidak ada duka lah. Karena itu udah tanggung jawab kita ya. Luar biasa. Nah, cuma dukanya kadang-kadang adalah sedikit, ya itu tadi. Namanya orang Indonesia, kalau ada istilah di Sunda itu, lebih bagus berkumpul daripada pada jauh. Salah satunya mungkin jauh dengan keluarga kan. Karena harus berpindah-pindah. Iya, mungkin kalau dibedakan dengan startup anggota mungkin lebih banyak kan, karena apalagi lokal job kan, misalkan orang masuk dari Kaltim, penempatan di Kaltim, rata-rata anggota sih mungkin jarang sedikit merasakan, paling ya dia pindah ke Polres. Kalau kita masih di satu lingkungan ya. Pindah Polda, pindah itu. Mungkin itu aja sih. Pernah nggak misalnya di pasar atau di polisi ya lu gitu sama masyarakat gitu? Jangan kan diejek, dilempar batu sering kan gitu. Wah, waktu demonstrasi kan gitu. Atau pada saat kami pernah di Medan juga nangkap masuk kampung, keluar kampungnya yang susah. Ya, salah satu itu kan itu. Tangkap narkoba di kampung. Iya. Masuknya gampang, keluarnya susah kan itu. Sering lah itu pasti banyak kan. Tapi itu bagian dari tanggung jawab, dari tugas dan segala macam. Nah jadi Pak, saya tertarik dengan bagaimana proses lika-liku penegakan hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum itu Pak selalu tertarik dengan perspektif bagaimana yang namanya penegakan hukum itu dijalankan. Nah
Polri, kepolisian adalah salah satu bagian dari proses penegakan hukum. Ya, selain Polri kan ada jaksa, terutama untuk pidana Pak ya, ada jaksa, ada hakim, ada advokat, dan juga ada lembaga pemasyarakatan ketika posisinya dinyatakan dia bersalah kan begitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi perspektif Bapak secara personal baik sebagai anggota kepolisian ataupun sebagai bagian dari Bapak secara personal sendiri melihat penegakan hukum yang ada di Indonesia terutama yang ada di Kalimantan Timur ini. Maksudnya adalah apa kira-kira hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kepolisian terutama Polda Kaltim terkait dengan penegakan-penegakan hukum yang ada di lingkungan Polda Kaltim ini Pak, terutama yang pidana misalnya. Pidana ya. Mungkin kalau pidana umum saya rasa dasar KUHP kita, KUHP kita udah jelaskan. Dan kebetulan kami juga di polisi ini kan sekarang, apalagi di Direktorat Reserse ini kan ada 2. Satu kriminal umum, satu kriminal khusus. Kebetulan kami di kriminal khusus. Justru di kriminal khusus itu mungkin bukan berarti spesialisnya tidak sih. Cuma mungkin hal-hal yang khusus yang tidak diatur di KUHP kadang-kadang muncullah suatu tindak pidana. Itulah mungkin salah satu ya terkait regulator yang kadang-kadang dengan suatu tindak perbuatan ini bisa nggak digunakan aturan ini. Ada nggak celah kan itu? Adakah kekurangan regulator dari situ? Perbuatannya ada. Ada, tetapi kadang-kadang regulator untuk menindaknya itu harus pilah-pilah. Kadang-kadang kita harus diyuntuh, dilapis. Jadi kalau dilihat, loh polisi ini kayak mencari-cari kesalahan orang. Kenapa nggak satu pasal kan itu? Kadang-kadang harus dilapis. Itulah junto kan junto seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin terkait criminal justice system, ya hal yang wajar lah. Salah satu mungkin tingkat koordinasi ya sesama lembaga penegak hukum mungkin masih agak minim. Walaupun mungkin secara baik formal maupun non formal sering dilakukan, tapi kadang-kadang intensitasnya kita ini masih dianggap kurang lah kalau menurut kami kan itu. Contoh, kita taunya kalau kita ngirim berkas, udah kirim, udah gitu aja. Atau alangkah baiknya mungkin kita koordinasi, kalau yang ideal lah mungkin ideal itu pada saat kita mengirimkan suatu menangani berkas minimal SPDP salah satu fungsi kontrol dari kriminal justice sudah berjalan seperti orang baca lah, membandingkan dengan KPK, wah polisi kalah dengan KPK hal yang wajar. Oh ya, berapa kali kan seperti itu ya, wah polisi ketinggalan jauh dari KPK kan KPK wajar kalau dia di 3 kriminal justice system jatuh satu wadah. Iya. Pada saat mulai ada kasus semua bergerak di situ. Jadi tidak ada istilah di kami itu bolak-balik berkas lah atau apa, itu salah satu kendala. Yang ketiga mungkin ya satu aspeknya adalah mungkin tingkat pengetahuan penyidik yang berbeda level pendidikan, level pengalaman, bahkan level penugasan. Itu yang bisa mempengaruhi. Contoh, mungkin kita bandingkan tidak seluruhnya sih. Misalkan Polda Kaltim dengan Polda Metro mungkin kadang-kadang dianggap lebih jago Metro. Padahal belum tentu juga kan itu. Tetapi stigmanya karena kasus lebih banyak di Metro dengan ini lebih sering muncul di TV juga kan. Gitu. Nah, padahal Kaltim lebih hebat. Nah, contoh yang kita tangani beberapa kasus mungkin yang besar kemarin terkait perbankan 150 miliar. Ini nggak banyak orang mengetahui kan. Cuma itu tadi salah satunya koordinasi dengan lembaga dengan yang lain. Kadang-kadang kita jarang mengekspos. Kalau di Metro kan mungkin ya situasi daerahnya juga mempengaruhi kan itu. Terus tingkat pengalaman mungkin karena di sini saya lihat selama saya berjalan 4 tahun ya termasuk daerah yang aman. Kaltim ini daerah aman menurut pandangan menurut kita ya. Polda daerah aman ini Pak. Daerah aman. Contoh beberapa kasus mungkin dibandingkan dengan laporan kejadian antara Polda lain dengan Polda kita, tingkat kriminalitas lebih aman. Paling yang spesifik daerah mungkin Samarinda, Balikpapan. Karena jumlah penduduknya lebih banyak gitu ya. Dan heterogenitasnya lebih tinggi kan begitu ya. Kubar
yang lain-lain kan jarang kan gitu. Mungkin 1 bulan 2, 3 kasus kan gitu. Itu pun kasus-kasus yang ya konvensional, pemukulan mungkin kan itu, Kekerasan, kekerasan, mungkin pencurian dan pencurian, lainnya. tapi kasus-kasus khusus kan jarang kan itu. Iya 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 iya. Atau mungkin ya itu tadi, salah satunya mungkin tingkat masyarakat untuk melaporkannya, "Aduh aku mau lapor apa nih?" Padahal aku tahu mungkin kan itu. Contoh, yang lagi tren mungkin kan, ya seperti kita bahas tadi di Iya, luar, pinjol. pinjol Heeh, satu, mungkin orang nggak tahu pinjol itu apa. iya. Atau terkait misalnya tindak pidana korupsi, nggak tahu juga kan itu, karena itu tadi edukasi ke masyarakat atau mungkin tingkat tahap pendidikan masyarakat ya berbeda lah. Jadi pengetahuan hukum di masyarakat, aku harus berbuat apa ini, karena masih stigma lama nih yang dibuat orang dulu mungkin ya, Iya kita iya iya. juga nggak tahu. Ada istilah lapor ayam keluar kambing. Nah itu tadi kan, ah malas lah lapor ke polisi kan itu. Nah itu dia Pak, Itu kan itu dia maksud wajar saya. kan Oh, seperti iya itu iya kan. iya Kita iya. pun nggak Ah, ngapain nggak lapor menyalahkan hal yang wajar. betul, Mungkin dulu ada seperti itu. ngapain lapor ke polisi malah repot Apalagi nanti kan posisi, begitu. makanya kayak kemarin pun kita sempat rame gitu kan. Bahkan kita nangani kasus sampai bukan hanya di wilayah Kaltim aja, sampai ke Riau ke ini menggunakan sarana teknologi. Bahkan sampai kemarin pun ibu misalkan kejadian di Pasir, nggak usah ke Pasir ke Polda, nggak usah saya bilang. Ibu tinggal ke Polres minta tolong, laporkan ke kita pakai sarana teknologi. Iya iya iya. Contohnya Zoom meeting. Iya iya. Nah, kita boleh sekarang. Tetapi itu takutnya ada kelemahan, salah satunya kembali ke tadi kan, regulasi yang mengayuni boleh tidak, tapi sementara ini karena faktor pandemi mungkin boleh kan itu. Nanti kalau sudah tidak pandemi boleh nggak nanti seperti itu. Ah, berarti Nah aturan regulasi betul hukum betul. yang di KUHAP kan tidak KUHP-nya berarti diatur. harus diubah gitu Nah ya, itu salah untuk disesuaikan satunya. dengan Boleh nggak keadaan. berita acara orang dengan jauh jarak pakai Zoom meeting, kan selama ini kan berhadapan nih kita Iya periksa iya nih. seperti Nah ini ya, itu pemeriksaan secara face to face kan face to begitu. Nah face. ini Itu yang lewat ini. belum diatur. Kalau di Tapi kami seperti ujian Pak ya, kalau dulu kan betul ujian skripsi itu di depan di kan itu. hadapan begini kan Ya, gitu. Tapi sekarang karena regulasinya online. sudah diatur diperbolehkan Oke. untuk menggunakan teknologi. Betul. Jadi mahasiswanya di mana yang ujian, kami ada di mana Hanya dan secara internal mungkin ada lah. Mungkin iya surat iya. edaran atau surat dikira kita surat telegram dari pimpinan Hmm. memperbolehkan dengan kondisi sekarang ini mungkin ya. Ya Itu tapi nanti kan aja. kalau sudah ini berarti Mudah-mudahan masih bisa berlanjut kan gitu. ya tetap 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 Sehingga perlu ibaratnya kita memotong atau mengkos anggaran biaya penyidikan tidak terlalu besar kan gitu. betul betul betul. Jadi tantangan dan hambatan-hambatannya lebih ke arah persoalan regulasinya, baru kemudian persoalan kemampuan SDM yang tidak merata kan Pak ya, kemampuan SDM ya. Prasarana Iya, sarana prasarana yang juga tidak merata dan juga mungkin karena posisi-posisi yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik ketika ada juga kontribusi dari masyarakat. Maksudnya masyarakat pun juga memiliki trust yang cukup tinggi kepada polisi sehingga bisa saling melaporkan dan kemudian itu yang utama. iya karena posisinya ya tadi Pak yang saya bilang stigmanya wah ngapain lapor ke polisi. Lapor ke polisi malah Capek bikin lah kan susah, gitu. capek lah malah yang lebih parah. Wah nanti lapor polisi malah dimintain nanti. Nah itu gitu kan itu kan Sangat sulit merubah image seperti itu. iya, tapi nyatanya Tapi memang ada kan Pak ya. ada. Iya posisinya. Ya, dan mulai dari depan beberapa kapal ke belakang kan, yang paling pertama kan meningkatkan trust kepercayaan masyarakat. Betul betul betul. Lapor ke polisi wah nanti malah enggak dapat pencurinya enggak dapat, yang enggak dapat malah diminta sama polisi minta biaya ini itu. Kemana untuk nangkap katanya. Ya itu kan, itu yang terjadi di masyarakat kan gitu Pak. Nah itu saya kira itu menjadi situasi yang tantangan bagi teman-teman di kepolisian ya, terutama mungkin yang ada di level daerah ya, level daerah seperti Kalimantan Timur. Tapi Pak, saya tertarik dengan tadi yang Pak bilang posisinya bahwa Pak Heri bilang bahwa Kaltim ini sebetulnya aman sebetulnya. Betul-betul aman memang Pak ya. Maksudnya Karena aman secara itu jumlah kualitas yang atau kuantitas yang dilaporkan di kita, ya aman sih. Satu terkait parameternya Pak. parameter misalkan kan, tingkat kita lihat kan ada beberapa evaluasi tiap bulan, misalkan tiap Polres melaporkan berapa jumlah kejadian. Kejadian apa yang sering terjadi. Ya, ya. Mungkin kalau ibu kota Samarinda jelas lah, konvensional jelas ya, pencurian pasti ada. Ya, ya. Itu pasti jumlahnya lebih tinggi. Tetapi kalau dibanding dengan Polda lain, termasuk rendah kan gitu. Tetapi kalau Samarinda dibanding dengan Balikpapan, Kubar, mungkin Samarinda lebih tinggi kan seperti itu.
kasus-kasus yang kekerasan mungkin kan itu. Terus kasus terakhir mungkin yang konvensional saya rasa ya kita lihat lah dengan fenomena sekarang ini banyaknya ya paling kalau nggak bencana alam kan Hmm. gitu kan banjir di Samarinda paling itu aja kan gitu. Di berita juga kan kasus-kasus yang menonjol kan jarang lah ya, salah satunya mungkin narkoba lah. Salah satunya narkoba mungkin beberapa kali Kaltim penangkapan. termasuk yang cukup Kalau tinggi, Pak. secara ini sih Kaltim karena itu jalur lintasan ya mungkin ya. Iya, iya. Karena Cukup saya tinggi. kurang saya kurang paham sih kalau narkoba kan, tapi kalau dilihat dari beberapa komunikasi antara pimpinan dengan rekan kami juga itu kayak kemarin Samarinda mengungkap berapa kilo gitu kan. Itu prestasi yang sangat bagus sih dibanding Iya, moda iya. lain kan gitu. Khusus Kalimantan. Terakhir Bapak kalau nggak salah setahun yang lalu Polda Kaltim tuh hampir 60 kilo kalau nggak salah. Sabu-sabu. Sabu-sabu yang dari anggaplah dari luar lewat Kaltara tangkapnya di sini kan. Oke. Itu kalau di 60 kilo di Kaltim dibanding di sana emang kuantitasnya sedikit tetapi itu masuk suatu prestasi yang besar kan. Ya, karena melihat situasi yang ada di Situasional Kaltim. yang ada kan itu. Nah, kalau di bidang Bapak sendiri, Kasubdit 2, itu sebenarnya apa Pak anunya? Spesifikasinya Pak? Spesifikasinya yang jelas kita terkait di perbankan, uang palsu Ada Pak uang palsu di Samarinda? Di Kaltim maksud saya? sedikit sih. Ah, Beberapa yang paling kita kerjasama dengan pihak perbankan, kadang-kadang dari perbankan melaporkan Pak ada uang palsu sekian ratus ribu, ya kan terselip-selip mungkin dari pembayaran atau iya, di iya, iya, bank iya. secara tidak terdetek, dilaporkan ulang ke kita terima, bikin berita acara penerimaan untuk dimusnahkan. Kecuali pada saat mungkin dia transaksi, ketahuan orangnya baru kita proses. Oke. Gitu. Nah, selain itu Pak, kalau di bidang 2 yang Bapak tangani? Perbankan, Mhm. terkait perbankan rata-rata tersangkanya adalah internal perbankan tersendiri, terutama terkait perkreditan ya. Kredit itu ke pengajuan kredit di mana beberapa seperti deposito bodong yang kita tangani, boleh saya jemput banknya atau nggak usah ya? Nggak usah lah ya. Bank X lah ya Ya, itu. Bank X kan begitu. Dengan kerugian kurang lebih 150 miliar. Wih, banyak itu Pak. Tuh Banyak itu Pak. banyak banget. Kalau ditumbukin udah berapa gitu. Iya, Kan itu. dibuat beli kerupuk ya Ah, bisa Untuk satu tindak pabrik pidana itu. perbankannya simpel kita tangani. Yang paling sulit adalah TPPU, Treasure Aset, Tindak pidana pencucian uang. uang. Wah, Salah ini satunya. kan anu nih Pak. TPPU ini sepengetahuan saya posisinya memang tindak pidana yang agak rumit nih. Betul. Apakah dia harus didahului dulu oleh tindakan pidana yang lainnya sebelumnya ataukah bisa langsung TPPU kan begitu Pak? eh TPPU ini kan prinsipnya dua. Ya. Penanganannya bisa digabung atau bisa berdiri sendiri. Oke. Berdiri sendiri secara bukan berarti TPPU langsung tidak, tetapi ada satu kasus yang sudah ingkrah, suatu saat mungkin bisa diproses lagi dengan TPPU-nya. Atau Oke, langsung oke. digabung. Contoh misalkan tindak pidana perbankan lapis dengan undang-undang TPPU. Oke. Dari hasil tindakan perbankan ini apa sih? Dananya dijadiin apa? Jadi usaha properti, bikin beli rumah, tabung atau apa. Itulah yang kita sita. TPPU-nya. TPPU dilapis. Oke. Karena kalau tindak pidana perbankan saja kewenangan untuk menyita seluruh terkait aset, karena orang pasti akan berdalih kan. Ini saya beli dari ini. Bukan Harus aset ada saya juga, bukan nama harus saya nunggu juga. putusan dulu kan, nunggu Iya, putusan iya, dulu. iya. Tapi kalau TPPO kita tinggal dua caranya. Follow the suspect atau follow the money. Follow the suspect atau follow the Kan money. itu. Oke. Contoh, follow the suspect gitu kan. Kita profiling dia orangnya. Dia jadi pegawai bank, contoh dengan jabatan kepala cabang pembantu dari tahun berapa? Oke. Kan itu. Gajinya berapa? Hmm. Mulai dia head on atau punya kekayaan dari tahun berapa? Oke. Kan gitu. Ya. Dengan waktu sekian tahun, bisa nggak dia memiliki uang, contoh misalnya 100 miliar. Hal yang nggak wajar kan gitu. Karena Dari situ, dihitung dari profiling yang profiling, pertama ini tadi ya. itu. Masa gaji cuma 4 juta, Udah sekian. dia punya uang Punya 1 perumahan, miliar. punya Iya. ini kan, punya mobil mewah. Patut dicurigai. Nah, tugasnya si suspek adalah dengan cara pembuktian terbalik. Ya. Kalau selama yang diduga atau terduga itu bisa membuktikan, iya Pak, saya punya Siapa warisan. tahu dapat Saya warisan gitu. cucunya
kerajaan Kutai mungkin Iya, kan betul, itu betul, kan. betul. Itu Sunda nggak ada Empire masalah mungkin. kan, itu bisa dibuktikan kan. Bagian dari itu. Sunda Empire mungkin. Sunda Empire kan itu. Kalau Polo de Money mungkin itu salah satunya dengan Iya, iya. men-tracer aliran dana, oh dia punya tabungan dari sekian, dapat sekian dari mana alirannya, itulah Polo de Money. Bekerja sama dengan Pasti lembaga dengan lain ya. stakeholder, salah satunya PPATK mungkin. PPATK. Ya, betul, betul, betul. Ya sama dengan saya Pak PNS ini Pak. Kalau saya PNS, tiba-tiba di rekening saya biasa masuk 3, 5, 6 juta, tiba-tiba Pasti gambar merah, garis merah. tiba-tiba masuk 1 miliar begitu kan. Tanpa keterangan. Tanpa keterangan ini wah ini bahaya ini. Apalagi kalau falas bentuknya Pak, dalam bentuk dolar ini kapan-kapan nih kok bisa masuk ini kan begitu. Jadi saya jadi teringat beberapa film-film Criminal Minds misalnya yang di televisi itu. Jadi polisi itu betul-betul seperti yang ada di TV-TV itu Pak ya. Sebenarnya ya salah satu edukasi sebenarnya lebih banyak nonton film seperti itu sih. Iya. Kadang-kadang di luar suatu saat akan CSI, bisa digunakan ya. CSI seperti itu. CSI kan, ya gitu. betul-betul. Kadang-kadang olah TKP kenapa kok harus ditandain, harus diulang Betul, lagi. betul. Tahu-tahu Dikasih nomor, dikasih nomor ya. kan gitu. Oh tahu-tahu dapat penitik. Padahal penitik pun siapa tahu bisa jadi kan itu. Oh Ya. itu punya korban diurut kan. Karena begini Pak, posisinya adalah bahwa mahasiswa kami yang mungkin semester-semester awal ya, itu lebih fokus bahwa yang namanya kejahatan dan segala macam itu lebih fokus ke arah pidana umum, pidana yang muncul di KUHP ya, seperti misalnya penipuan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan segala macam. Tapi yang Pak Heri tangani ini kan sesuatu yang sifatnya khusus ya, spesialis posisinya. Ya tidak banyak orang yang bisa memahami teman-teman mahasiswa yang mungkin di semester-semester awal belum tahu kalau bahwa ada kejahatan-kejahatan di bidang perbankan, di bidang ekonomi, kejahatan-kejahatan yang sifatnya spesialis daripada yang sering ditonton di televisi atau di berita-berita di Sapos misalnya atau di beberapa media-media lokal lainnya. Tetapi justru malah ini yang menarik ketika bahwa masyarakat pun juga harus mewaspadai kejahatan itu bukan hanya seperti ya kekerasan, gitu, tapi juga seperti ini pinjaman online ilegal ini kan baru-baru aja sebetulnya Pak. Kalau dulu kan orang pinjam ya di koperasi atau di di bank atau di Pegadaian atau rentenir. Nah, ini kan online ini berarti model-model baru. Nah seperti ini yang masyarakat membutuhkan banyak edukasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana masyarakat juga mewaspadai supaya kerja polisi pun juga tidak terlalu banyak ketika masyarakat sudah teredukasi, polisi pun juga. Betul. Itu tugas polisi juga nggak sih Pak? Maksudnya ada nggak dari pihak kepolisian untuk mengedukasi masyarakat? Pasti ada. Memang ada programnya Pak ya? Ada programnya, ada jelas pasti ada kan. Di kita juga kan tidak hanya reserso aja atau lantas aja kan ada. Ada di bidang humas, hubungan dengan masyarakat. Salah satunya itu. Ya seperti kegiatan hari ini. Kayak gini kan salah satunya itu makanya kita berterima kasih. Kita pun sudah beberapa kali mengadakan seperti ini baik online maupun offline. Iya. Karena tindak pidana pencucian uang, tindak pidana yang sifatnya ekonomi, perbankan, bagaimana bisa cybercrime dan segala macam. Apalagi sekarang semua sudah menggunakan teknologi online teknologi dan segala macam. Itu kan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya dengan mudah. Betul. Dan di situ ada aspek ekonominya, ada aspek perbankannya, dan ada aspek-aspek yang sifatnya lebih ke arah yang Bapak tangani kan gitu Pak. Rumit gak sih Pak? Rumit sih. rumit Tapi dengan rumitnya itu, kalau kitanya senang, malah tambah senang kan gitu. Challenge, tantangannya kan. Ada suatu kebanggaan lah kalau kita bisa menyelesaikan kasus yang rumit. Ya mudah-mudahan anggota saya juga senang sekiranya itu. Tapi saya yakin lah anggota saya juga dengan ada tantangan seperti itu, bahkan kita menangani kasusnya, digugat berapa kali pun ya selama kita benar, sesuai dengan aturan yang ada ya kita nggak ada masalah sih kan itu emang menghambat sih proses yang tadinya mungkin tidak terganggu jadi terganggu konsentrasi kita. Tetapi hal yang menarik adalah bahwa kadang-kadang yang paling penting dengan kemajuan teknologi salah satunya mungkin kadang-kadang kalau sudah terjadi baru ngeh kan itu baru oh iya ya kenapa kok aku seperti ini kan itu. Iya. Gitu. Tetapi pada saat ada kalau saya rasa gitu ya, ada penilaian bukan dari ini secara pribadi ya, bukan secara institusi, kita melihat
fenomena masyarakat yang sekarang super cuek udah mulai lah kalau saya lihat ya. Oh gitu? Kalau saya lihat gini, Iya 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 padahal iya. di TV kan udah berapa kali Betul kan betul itu. betul. Nggak Tapi masih aja ada kan iya sedikit itu. betul betul betul. Contoh program investasi emas, investasi haji kan itu. Oh, MLM semacam begitu? MLM kan Iya. itu kan udah beberapa Pohon. tahun yang sudah Iya kita iya 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 ungkap iya tapi iya. masih aja ada kan itu. Iya betul 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 betul. Ya kita tidak menggeneral bahwa semua seperti tabungan haji atau investasi kurma atau Betul ini betul. gitu. Sekarang apalagi dengan berbalut keagamaan ya, orang mudah tertarik, hilang pun gak apa-apa, anggap aja sedekah. Tapi kan itu memberikan kesempatan orang untuk melakukan lagi. Seperti itu kan Betul gitu. betul betul. Nipu padahal itu. Tuh, yang kemarin tren di Samarinda kan ada tuh. Iya Yang iya iya. titik 3 angka kan itu. Betul kan, betul kan, betul betul betul. Salah betul. satunya itu dibalut tapi udah kerugian tapi ya korbannya ya sudahlah anggap aja sedekah. Apa mau seperti itu? Ya tapi kan posisinya kan kejahatannya terjadi Kerjaan posisinya. terjadi. Salah satu aspeknya kalau tidak ada korban yang melapor, Betul betul betul. salah satu itu mungkin Nah, gitu. itu dia yang tadi saya maksud Pak, bahwa orang masyarakat awam bahkan mungkin mahasiswa kami yang di semester-semester awal itu membutuhkan perluasan pengetahuan bahwa yang seperti itu bukan hanya soal penipuan, Betul. bukan hanya soal penipuan, tapi misalnya kayak gini nih Pak, yang tiba-tiba di handphone kita, selamat Anda mendapat hadiah sekian ratus juta, klik ke sini, ke sini, ke sini, sini. Lalu kemudian transfer uang ke sini. Itu berarti di bidang Bapak nih ya? Yang begitu-begitu tuh Pak? Bisa join investasi salah satunya di bidang kita. Kalau ada apabila nanti tindak pidana awalnya adalah Kan sering tuh Pak yang ketipu yang lewat SMS, Betul. lewat itu kan Pak? itu kan lebih banyak karena sekarang dulu mungkin sebelum ada unit atau subdit cyber, Iya, iya. kan itu. Yang nangani adalah unit cyber. Ha. Tetapi pada saat ditangani ternyata dia hasilkan suatu kejahatan menghasilkan uang dan ada layering, ada pencucian uangnya, Betul, itu betul. investigasi dengan kita. Oke. Soalnya banyak tuh masyarakat yang Betul. wah ya karena merasa tiba-tiba wah lumayan dapat Dapat uang sekian, 100 ya juta betul. kan begitu. Transfer dulu sejuta. Transfer 20 juta atau yang dulu kan juga sempat ngetren tuh mama minta pulsa, papa minta pulsa itu kan posisinya sekalinya malah ketipu kan begitu. Lalu kemudian kita itu kerjasama dengan unit cyber tuh Pak ya. Jadi di kita mau sedikit jelasin ya. Kalau Ya. di Direktorat Krimsus itu ada 5 subdit. Oke. Subdit 1 itu ada terkait di bidang indaksi, industri, perdagangan, investasi. Iya. Di subdit 2 kami ini, Iya. Ismondep. Kalau orang kenanya Piskam, Motel, Devisa kan itu. Oke, Salah satunya oke. perbankan, UPA, TPPU dan Oke. yang lainnya kan itu. Di subdit 3 itu terkait tipikor, kejahatan di bidang khusus Iya. Khusus. tindak pidana korupsi. Di subdit 4 adalah di tipiter, tindak pidana tertentu. Jadi Betul, undang-undang betul. yang tertentu di situ. Iya betul. Tetapi di 5 adalah unit subdit baru, subdit cyber. Cyber ya. Tetapi semua ini tidak hanya satu-satu, tidak sih. Bisa kita gabung, bisa kita Tergantung join, investigasi tergantung ya, kasus. tergantung investigasi kasus yang dihadapi kan gitu ya. Di Umpun ada 5 juga sih. Kejahatan ras, Kamnek atau keamanan negara, harta dan benda, baru pelindungan perempuan dan anak. Oke luar. Itu Kalau narkoba ya khusus narkoba. narkoba. Kan itu. Ini di Polda Kaltim ada Pak itu ya. Di semua Polda ada pasti. Maksudnya di lingkungan Polda Kaltim apakah semuanya memiliki situasi yang sama? Misalnya di Kutai Barat misalnya apakah juga ada unit cybernya gitu misalnya? Sementara masih tingkat Polda. Masih tingkat Polda ya, belum sampai ke tingkat. Siap. Tapi ketika posisinya dibutuhkan kan Polda turun pasti kan Pak? Siap, Pasti turun pasti ke membackup lah. membackup teman-teman yang ada di Salah level. satunya kan yang ada di tangani di Berau karena menyangkut lokus delikti atau tempatnya tidak hanya di Berau, menyangkut beberapa TKP atau wilayah hukum Polres lain bahkan Polda lain, otomatis satuan atasnya yang nangani. Oke. Kalau misalkan dengan negara lain otomatis satuan atasnya lagi ya itu Mabes kan Betul. Secara berjenjang lah kan itu. Betul. Artinya memang sebenarnya ini yang mau coba saya sampaikan bahwa terlepas daripada trust atau anggapan masyarakat terhadap polisi yang sedemikian rupa, sebenarnya polisi ini kerja juga sebetulnya kan gitu Pak.
Pasti kerja kan gitu. kerja keras juga sebetulnya Pak ya. Iya. Kerja keras Diminta juga. tidak diminta tetap kita Iya, laksanakan. siap kan begitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi hal yang penting untuk bagaimana kita mencoba untuk bagaimana memberikan edukasi juga kepada teman-teman mahasiswa bahwa eh, polisi pun mau apapun yang terjadi dia tetap akan mencoba untuk menjalankan kewajiban dan tugasnya melindungi dan mengayomi serta melayani masyarakat. Betul. Nah, iya, terutama di bidang Bapak yang mungkin tidak terlalu populer dibandingkan misalnya kayak Narkoba, unit narkoba atau jatan ras, jatan mungkin ras. kan itu ya. Karena kebanyakan kan yang sering ditonton oleh masyarakat kan Ya, itu Pak, atau di beberapa media lokal itu kan, betul. wow kalau nggak pembunuhan, Pembunuhan, pemerkosaan, pemerkosaan, pencabulan dan betul. segala macam ini Di media itu. kan 86 jatan ras, Media patroli kan. oh ya patroli kan begitu ya. Iya. Sementara untuk yang Bapak ini kan rumit nih TPPU, lalu kemudian kejahatan perbankan seperti misalnya cek kosong gitu Pak ya, masuk juga Pak. Ya, deposito kosong, Deposito. deposito bodong kan gitu. Iya, iya. Cuma kan kadang-kadang kita beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ya. Tidak semua secara teknis maupun secara penanganan kita expose. Iya. Kita mempertimbangkan beberapa contoh. Privasi maksudnya Pak. Privasi seseorang, privasi kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Salah satunya seperti itu mungkin. Oh kalau dibuka nanti bisa Bisa ras. ras, Ditarik orang semua. tarik semua, collab, nah susah juga kan negara kan. Betul. Itu jadi pertimbangan kita. Jadi bahkan hal yang wajar sih, mungkin kenapa sih, ternyata ada kasus undang-undang ini, orang pada nggak tahu kan, taunya cuma kalau nggak 351, 338, 340 atau itu kan gitu. Betul. Kasus undang-undang perzinahan atau ini kan Ya, itu aja paling tahunya, pencurian kan itu. 362. Ternyata lex spesialis di regenerasi kan ada. Betul. Ada undang-undang perbankan, undang-undang money laundering, undang-undang uang palsu itu di wilayah kita. Belum ada undang-undang perdagangan. Iya, undang-undang perdagangan juga. Undang-undang pertambangan, illegalnya udah jelas pasti ada kan itu. Ya, itu kan masuk di kalau pertambangan, kehutanan segala macam itu kan yang di Tipiter tuh kan Pak ya, di tindak pidana. Nah, itu yang kemarin ya terus terang posisinya kalau kami kan juga kalau kami mungkin di level beberapa teman-teman dosen pidana kan mengetahui pembagian seperti itu. Tapi mungkin bagi Di masyarakat mahasiswa mungkin semester ya. awal atau di mahasiswa di masyarakat secara awam mungkin tidak mengetahui itu. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama hukum dengan kepolisian ini Siap. bisa memberikan edukasi kepada Betul. mereka, kepada masyarakat, kepada siapapun bahwa ternyata jenis-jenis tindak pidana itu banyak sebetulnya. Banyak sekali. Banyak banget. Dan tingkat kerumitannya berbeda-beda. Iya, betul. Tidak hanya sekedar mengungkap siapa yang membunuh, siapa yang mencuri, tapi juga kasus-kasus seperti penipuan-penipuan yang bermodus atau berlatar belakang perbankan, bahkan sampai ke TPPU. Di sini memang ada Pak ya. Tidak perlu disebutkan namanya, tapi ada Pak ya TPPU di lingkungan Kaltim ini Pak. Sudah vonis malah. Oke. Itu yang kita tangani. Luar biasa sekali ya. Enggak banyak orang tahu Pak, karena TPPU itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang di kota-kota besar sana kan begitu ya. Dia punya aset apa segala macam ini itu. Nah kalau di kita asetnya ya paling yang kelihatan ini itu. Itu tadi salah satunya pertimbangan mungkin pimpinan kita dengan pimpinan segala biar tidak rasa trust ke instansi tertentu dengan perbankan. Betul. Salah satunya itu. Padahal kalau pengen ego kita kan, wah saya nyita sekian 200 lebih sertifikat, tanah berapa hektar, kan mobil berapa banyak, pengen seperti itu hasil dari TPPU ya. itu kan. Cuma karena pertimbangan itu tadi. Betul. Sehingga tidak jadi dengan ibaratnya kita menangani suatu masalah jangan sampai timbul masalah lain kan gitu, salah satunya itu. Iya selesai masalah di sini malah muncul Timbul masalah, lagi ya. masalah lain kan Gitu. Ada rasa ketidakpercayaan, penarikan uang banyak kan susah juga nanti. Betul. Nah itu yang kemudian penting bagi kita juga untuk mengetahui situasi-situasi yang seperti itu bahwa ternyata kejahatan itu tidaklah seperti semudah dengan teori kan itu. semudah dengan teori. Gitu. Kalau teori gini. Iya betul. Enak. Tapi Betul. aplikasinya kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan teori dengan aturan, tahu-tahu yang juga digugat juga kan gitu. Iya. Kalau begitu Pak, terakhir sebelum kita tutup posisinya sebagai
bagian dari Bapak sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari Polri, kedepannya kira-kira penegakan hukum, terutama di lingkungan Polda Kaltim, apa yang menjadi harapan Bapak kedepannya? Yang jelas harapan dari Polri, baik dari pimpinan tingkat tinggi maupun sampai tingkat level terendah khususnya Polsek, yang jelas harapan pasti intinya adalah terciptanya keamanan. Indonesia yang kondusif sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke. Salah satu strateginya Presiden Jokowi salah satunya itu kan, itu tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, percepatan ekonomi di Indonesia. Sehingga beberapa kebijakan pun seperti beberapa satgas terkait pertumbuhan, satgas investasi, satgas PEN kan itu, percepatan ekonomi nasional kan Ya, itu ya, ya. dibentuk gitu, salah satunya itu. Yang kedua harapan kita pun ya dengan teknologi yang ada ini masyarakat lebih aware, lebih paham lagi, lebih waspada lagi, lebih memahami baik buruknya penggunaan teknologi. Salah satunya itu tadi, teknologi dengan kecanggihan, dengan produk-produk yang begitu canggih, tapi tingkat edukasi kita tidak mengikuti. Handphonenya lebih pintar daripada orangnya, Pak. Nah, salah satunya itu. Bahkan kita dikuasai sama handphone kan Betul, gitu. betul, Bukan betul. kita menguasai handphone Iya, sekarang betul, ini. betul, betul. Lebih bagus bawa handphone daripada bawa dompet kan itu. Salah satunya itu. Itu yang harus betul-betul di ini. Sehingga ya itu tadi manfaatnya besar, tetapi ada sisi negatifnya. Contoh, rasa kepedulian orang Satu dengan lainnya. dengan lain sudah tidak ada kan. Kadang-kadang di warung kopi berempat nih. Pegang handphone masing-masing. Semua kan itu. Padahal temannya di depannya. Padahal. Salah satunya itu. Terus ngapain tadi ke warung kopi? Mendingan di rumah aja kalau salah kalau satunya itu ya. ketemu terus kemudian. Where sekarang kan Iya, rasa betul, kepedulian betul, masyarakat betul. berkurang. Apalagi dengan tingkat perkembangan kejahatan. Mhm. Itulah yang kita juga berharap stakeholder yang lain, khususnya kita beberapa kali dengan acara seperti ini. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak dengan Unmul, bersama dengan Polda Kaltim mengadakan webinar. Ada OJK juga, kita juga dulu dengan OJK, dengan pihak yang lain, baik secara offline maupun online, kita memberikan arahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jangan mudah tertarik dengan khususnya pinjol ya. Khususnya pinjol ini dengan iming-iming proses yang cepat, tetapi dia tidak memberikan ketransparansian prosesnya seperti apa. Oke. Satu, atau dengan cara itu pinjol. Kalau yang lain seperti investasi, jangan sampai teriming-iming, dengan bunga, dengan jangka waktu yang cepat. Modal sekian dapat sekian. Yang kita tangani sekarang kan Iya. dalam jangka 2 minggu dia dapatnya hampir setengahnya. Pakai tuyul mungkin itu. Nah itu tadi kan hal yang nggak wajar. Bank juga suku bunga paling tinggi 4%. Betul, dengan dia betul. 17%. Duit dari mana kan itu. Iya. Satu itu. Apalagi dengan statusnya sudah perusahaannya tidak jelas, tidak terdaftar, hanya lewat media sosial, tidak pernah bertatap muka, tergiur. Kalau untung sih nggak bilang ke polisi, tapi pas rugi. Iya. Seperti itu. Betul, Inilah yang kita betul. pengen edukasi. Betul. Kita berharap mahasiswa Unmul minimal setingkat lingkungan keluarganya lah. Setelah kita dengan pendidikan memberikan ini, mudah-mudahan ada sedikit yang bisa dibawa pulang ke rumah, sampaikan ke tingkat keluarga, siapa tahu dengan dari keluarga nyebar ke tetangga, nyebar ini. Mudah-mudahan dengan cara itu masyarakat bisa teredukasi. Bisa paham dan teredukasi. Oke, luar biasa sekali Pak Heri pembicaraan kita pada siang hari ini terkait dengan bagaimana kalau boleh saya coba simpulkan bahwa pertama kejahatan itu bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi kapan saja. Kapan saja, di mana saja. Betul. Dan bentuk dari kejahatan itu tidak perkembangan teknologi membuat kejahatan itu tidak sesederhana seperti yang sering kita lihat. Tapi juga ada kejahatan yang sifatnya itu mungkin melibatkan kecanggihan teknologi. Betul. Oleh karena itu semua pihak baik dari kepolisian, dari universitas seperti kami, dan juga dari masyarakat bermitra untuk saling mengingatkan dan saling mengedukasi. Supaya
bisa meminimalisir terjadinya kejahatan-kejahatan yang tadi. Karena kita nggak bisa meng-0%kan kejahatan, karena orang Betul. jahat pasti akan ada. Pasti kan. ada. Karena kalau orang jahat nggak ada kan Bapak nggak ngapain nanti kan Pak. Betul. Kan begitu posisinya Pak. Nah Bubar. itu bubar nanti kan polisinya kan Pak. Tetap perlu ada orang jahat kan begitu. Kalau nggak digaji. Kalau enggak. Nah artinya unsur masyarakat, unsur perguruan tinggi, unsur kepolisian, dan juga mungkin unsur media Betul. itu juga harus bisa mengedukasi masyarakat. Pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya media itu bisa mencerahkan masyarakat, memberikan pemahaman masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap situasi-situasi yang Betul. ada. Kan begitu Pak ya? Betul, Posisinya. betul Wah, sekali itu. luar biasa. Sangat menyenangkan sekali pembicaraan pada siang hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Amin. kita dan juga untuk Masyarakat. teman-teman di luar sana, bagi masyarakat, bagi juga mahasiswa siap. Fakultas Hukum, terutama tadi Pak menarik pemahaman ini disampaikan kepada mahasiswa akan menyampaikan ke keluarganya juga akan menyebar Menyebar. secara secara langsung dari mulut ke mulut. Betul. Nah, tapi kan pada akhirnya menimbulkan kewaspadaan Ya, secara keseluruhan. betul. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, sejak Pak tadi Dekan. pagi di Siap. 2 acara webinar dan Siap. acara talk show ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu sehingga apalagi Pak Heri bertugas melayani dan mengayomi masyarakat. Kalau saya kan cuma melayani mahasiswa Pak, dan sedikit masyarakat. Sedikit. Kalau Sama Bapak- aja kalau tugas Bapak pokoknya kan itu. Kalau Bapak kan Justru mencerdaskan bangsa itu kan itu yang paling penting kan. Iya. Ya mudah-mudahan Iya. kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Amin. Dan kemudian yang paling penting Pak, posisinya trust dari masyarakat baik kepada kepolisian atau kepada kita bisa tetap terjaga dengan baik. Siap. Sehingga posisinya bisa kondusivitas, keamanan, kesejahteraan Betul. dari bangsa Indonesia ini bisa tetap Jaga. terjaga Jaga. dan terjaga. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di acara talk show lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.